Backrack yang dibikin paten di belakang ini membawa satu konsekuensi. Lumayan bikin gua nggak enak sama Gofar sih ya. Project ini jujur telat 1 minggu. Fuck man. Sekarang udah jam 2:53, hampir jam 3 coy, gokil. 2, 1. Ah gila. Balik lagi di channel Tengkatros, yo. Di episode kemarin gue udah ngebahas motor ini nih cuy, Yamaha Gear Ultima gue yang gue jadiin atau terinspirasi dari Gear JDM yang ada di Jepang ya, yang konsepnya itu kargo, bagian depannya pesek, terus ada front racknya gitu kan. Nah, fun fact-nya jadi gini cuy ya. Mundur sedikit ceritanya ke belakang. Awalnya, gua itu cuma iseng-iseng ngedesain desain gue yang ini buat Yamaha Gear Ultima cuy. Karena gue pikir Yamaha Gear Ultima itu adalah sebuah motor yang menurut gue udah oke banget buat diapa-apain. Tahan banting, dicelupin air, pokoknya dia kuat banget lah motornya gitu ya. Sayangnya menurut gua motor ini kurang cuma satu, yaitu tampilannya yang menurut gue tidak mempresentasikan sebuah motor yang tahan banting, tahan air, tahan tabrak, dan tahan apapun gitu. Ya singkat cerita, intinya jadilah sebuah desain ini dan gue posting di Instagram. Nah, yang gue nggak sangka adalah tiba-tiba handphone gue berdering dan Gofar Hilman disokin, sekut cuy. Ya, Gofar nelfon gue dan dia bilang dia tertarik sama konsep motor gue yang si Gear Ultima ini gitu kan. Setelah ngobrol-ngobrol banyak, ternyata memang konsep gue itu cocok banget sama apa yang lagi dijalanin sama Gofar. Yaitu dia lagi nyari motor tempur buat warkop polimnya. Ya, jadilah menurut gua ini satu kebetulan yang kebetulan. Apa sih? Jujur ya, menurut gue juga emang, ya ternyata emang masuk sih. Konsep kargo itu kan emang cocok buat motor operasional yang bisa dipakai buat segala hal. Bawa barang, ngantar surat, mobilitasnya tinggi, dan lain-lain gitu. Nggak cuman buat sekedar gaya-gayaan culture. Untuk spek ubahan dan lain-lainnya sebenarnya kalian bisa ngeliat di video sebelum ini ya, episode sebelumnya itu gue jelasin alasan gue ngekonsep, terus apa aja ubahannya, spesifikasinya seperti apa. Tapi singkat cerita, setelah konsepnya itu gue tahu maksudnya Gofar itu apa, nggak pakai lama, Gofar langsung datang ke Katros. Anjing keren banget. Peng, mantap Peng, gila anjing. Gak sabar gak. Intinya dia udah suka banget sama konsep si cargo scooter ini ya, dari basicnya Yamaha Gear Ultima. Dia sih nurut aja dengan konsep-konsep yang gue tawarin, cuman memang ada beberapa improvement yang dipengen sama Gofar, yaitu di bagian headlampnya ya. Kalau yang versi punya gue kan seperti ini kan. Nah, cuman ada satu lampu dong, modelnya kotak. Nah, Gofar pengen tampilan lampunya itu beda. Dan dari gue sendiri juga sebenarnya karena ini buat warkop polim dan dimana gue juga udah nerapin konsep desain yang ini, yang lampunya cuma satu, modelnya kotak. Untuk di project Gofar ini gue pengen next level. Jadi ada pengembangan dari versi yang pertama yang motor gue yang ini nih cuy. Ya kan? Next level seperti apa? Bedanya di mana? Lebih bagus apa lebih jelek? Langsung aja gue mau ajak kalian untuk ngelihat proses pembuatannya yang udah dilakukan sama tim Katros beberapa minggu lalu. Let's go! Bagian pertama yang paling penting, tidak lain tidak bukan adalah bagian bodi depannya. Bodi depannya, bawaan standar yang ada headlampnya dicopot, diganti dengan bodi depan yang bentuknya ngotak dan boxy. Untuk pembuatan bodi depan ini nggak terlalu sulit ya, karena masa-masa sulit pembuatan bodi depan ini udah ada saat project pertama di motor gue yang desainnya lampunya kotak kayak gini cuy. Secara prinsip dasarnya ya kita cuma tinggal ngejiplak bodi depan yang udah pernah gue bikin untuk motor gue gitu kan. Yang awalnya itu tadinya pengen besi, cuman sekarang udah dikonversi jadi fiber. Bahannya jadi lebih enteng. Masih di bagian bodi depan, ini juga cukup penting juga, yaitu front rack. Untuk bagian front rack sendiri ini masih gua bikin dengan bahan pipa besi yang ukurannya sama dengan yang ada di motor gua. Cuma di sini ada bagian yang dibikin beda sama yang versi pertama. Kalau gua itu pakai lampu kotak, kalau Gofar request pakai lampu pia.
ya kan? Lumayan tuh secara harganya lampu Pia juga. Ya nggak bisa dibilang mahal juga sih ya, nggak bisa dibilang murah juga. Tapi yang pasti bukan buat kaum mendang-mending lah. Tapi secara tampilan ketika gua fitting ya di motornya, itu kece banget sih emang. Lampu Pia 2 biji gitu kan, diameternya nggak terlalu besar, ada cover grillnya juga di bagian depannya. Dengan jumawanya tulisannya Pia gitu kan, di setting di bagian depannya itu, langsung kelasnya kelihatan deh. Dari bagian depan kita pindah ke belakang ya. Ini masih urusan rek-rekan nih, yaitu back rack. Secara bentuk kalau dilihat sekilas ya, sebenarnya bentuk back racknya Gofar sama yang versi pertama yang ada di motor gua itu mirip-mirip cuy. Pakai dua material bahan dasar, yaitu pakai pipa besi untuk bagian layar akhirnya, sedangkan layar bawahnya itu pakai bahan plat besi juga yang pola pemotongannya kita pakai laser cutting gitu ya biar rapi. Cuman di sini bedanya adalah kalau punya gua, kalau dibuka joknya itu dia ngikut back racknya. Ya kan, itu kekurangan di situ. Tapi kalau punya Gofar, ini gua bikin dia skemanya berbeda. Dimana untuk back rack ya, itu gua bikin mati. Posisinya tetap stay di situ. Yang otomatis bagian joknya itu gua potong jadi tinggal setengah. Cuma masalahnya untuk bagian back rack yang dibikin paten di belakang ini membawa satu konsekuensi. Dan ini kemarin sempat bikin ribet juga ya, yaitu nggak bisa isi bensin kan. Solusinya adalah otomatis kita harus bikinin jalur pengisian bensin yang baru. Karena emang posisi tangki bensin tetap kita pertahankan ada di bagian belakang. Wah kacau, dibolongin guys. Ya ini bagian boxnya, ini bagian depan boxnya, bagian belakangnya. Aslinya tuh di motornya bagian tangkinya di belakang sini. Cuma karena bagian tangkinya ini nanti bahkan kita pasangin back rack dan nggak bisa digeser-geser ya. Kita nggak bikin pakai sliding back rack. Akses bensinnya kan nggak bisa tuh. Jadi lubangnya itu kita pindahin cuy ke depan sini. Jadi ini boxnya kita cowok. Nanti ada pipa kecil keluar buat akses isi bensin. Jadi isi bensinnya dari belakang bagasi sini cuy. Wah kacau. Coba pasang. Wow. Motor masih gres banget, mesinnya masih mulus, tangki masih mulus. Nggak beres nih. Ini kan langsung tangki nih. Tuh, jadi gue tembus kan. Nanti ntar sini dibolongin pipa kecil keluar, nanti tutupnya di sini, gitu kan ya. Tapi kecil aja pipanya supaya buat masuk si congor bensinnya itu. Oh segini ya. Nah, congor bensin kan juga nggak gede-gede banget kan. Nanti ini juga nggak terlalu panjang segini juga sih. Dia pendek aja kali. Nih, nanti tinggal ditutup. Apa ditutup pakai orinya aja ya? Jadi orinya tetap ada gitu. Siapa tahu dia mau ngisi apa gitu yang lain. Jadi ketika proses isi bensin sendiri, sebenarnya hampir nggak jauh beda dengan proses isi bensin motor standarnya. Tinggal buka jok bagian depannya aja, dan di situ udah kelihatan akses bensinnya. Ini jadi salah satu poin pembeda juga antara Yamaha Gear Warkop Olim dengan yang versi punya gue yang pertama, yaitu di bagian setangnya. Jadi setelah gue lihat kemarin, gue berpikiran untuk menerapkan model setang telanjang di motornya Warkop Olim. Untuk di bagian setang ini, gue tetap mengandalkan setang bawaan standarnya. Kenapa nggak dibikin telanjang semua aja bang? Atau pakai setang Yamaha X-Ride gitu misalnya? Bisa-bisa aja sih, looksnya juga tetap kece, looks like pabrikan. Cuma masalah ada satu, speedometernya Yamaha Gear ini udah kece banget. Sayang kalau harus dibuang dan diganti sama produk aftermarket. Makanya gue tetap mempertahankan speedometer atau panel indikator bawaan standarnya Gear ini di posisi setang standar. Cuman di sini supaya kelihatan lebih rapi, gue bikinin cover speedometernya. Tampilan bodi udah kece harusnya ya, kita setupnya udah beda lah gitu, ala-ala kargo gitu kan. Sayang kalau kayak kakinya nggak dikulik-kulik juga. Untuk bagian kayak kaki, kita tetap mengandalkan velg bawaan standar. Karena menurut gua velg bawaan standar itu udah kece dengan ring 12 ala Yamaha Gear ya. Nah di sini biar outstanding, biar kelihatan beda, bagian velgnya itu gua pasangin wheel dop. Wheel dopnya sendiri kita pakai bahan fiber yang dibikin khusus untuk Yamaha Gear Ultima ini.
Beberapa bagian yang tadi gue bahas itu bisa dibilang beberapa bagian-bagian yang cukup penting gitu ya. Nah sebenarnya prosesnya nggak cuma di situ doang. Misalnya adalah pemasangan part aksesoris untuk suspensi depan. Ini kita juga ganti, udah nggak pakai bawaan standar. Termasuk suspensi belakang yang juga udah diganti pakai produk aftermarket juga cuy. Pilihan gua untuk suspensi depan ini adalah VND. Secara bentuk menurut gua looksnya udah kece banget, main aman aja walaupun sedikit kelihatan atau berkesan racing ya. Tapi menurut gua dicolok di project motor kargo kayak gini harusnya sih sah-sah aja ya. Build quality-nya oke. Selain itu secara rebound juga gue suka banget karakternya si suspensi depan VND ini. Dia lebih stiff dibandingin dengan suspensi bawaan standarnya. Untuk suspensi belakang, ini karena konsepnya motor kargo, biasanya kargo itu identik dengan bawa-bawa barang yang berat. Otomatis suspensi bawaan standarnya gua upgrade menggunakan KYB Zeto. Diameter pernya lebih besar, secara tidak langsung bisa memberikan efek durabilitas yang cukup tinggi. KYB Zeto ini tersedia dengan beberapa pilihan warna. Ada warna merah, putih, sama hitam. Nah, yang gue pasangin di motor Gofar ini adalah yang versi warna merah. Durabilitasnya dapat, looksnya dapat, harga ya juga menurut gue affordable banget cuy. Sempat bikin gue deg-degan sih ya saat proses perakitan itu. Karena saat proses perakitan itu juga body-bodinya datang dan kita pasang gitu ya. Kenapa gue bilang datang? Yap, karena untuk urusan body dan painting itu gue serahkan sama Belcode. Dimana untuk pemilihan warna orange-nya gue request kemarin sesuai dengan warna logonya Warkopolim ya, itu dapet banget warna orange-nya. Untuk pengerjaan repaint body-bodinya si Gear Ultima ini dikerjakan sama teman-teman dari 3D Paint. Hasilnya oke banget, finishingnya pas banget, warna orange-nya dapet, terus glossy-nya juga dapet banget dari clear-nya Belcode ya. So far semuanya berjalan dengan aman. Untuk urusan pengecatan ini gue happy banget ya, dari Belcode terus dari teman-teman 3D Paint juga hasilnya goks. Nah, saking banyaknya perintilan itu, sampai lupa kalau tampilan motor ini bener-bener mepet. Sekarang sudah pukul 2:46. Ini hari terakhir. Bukan hari terakhir sih sebenarnya, karena sekarang udah hari Jumat. Dan rencananya motor ini emang mau diambil hari Jumat. Bukan diambil sih, disuting sama Gofar hari Jumat. Dan so far emang kita sekarang udah cuma tinggal ngerakit beberapa bagian aja. Semua bagian sesuai dengan plan, walaupun ada beberapa bagian dari teman-teman yang kita ajakin kerjasama di sini ya, yang mepet-mepet. Tapi so far semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mensupport project ini. Yoi. Ini jadi lumayan bikin gua nggak enak sama Gofar sih ya, karena project ini jujur telat 1 minggu. Harusnya motor ini selesai di akhir Juli. Cuma karena ada satu dan lain hal dan beberapa bagian juga yang mesti kita make sure itu berfungsi dengan baik, normal gitu ya. Motor ini proyeknya jadi mundur seminggu. Fuck man. Ini dia guys. Body sekarang udah kepasang semua kecuali batok ya. Batok ini kita lagi ada satu bagian di bagian speedometer yang kita repaint, jadi belum kepasang. Terus sisanya sih udah ya. Bagian jok dari Satya Seat udah sampai, nice dream banget tuh joknya, kece banget, thank you. Body dari Belcode dan 3D Paint, yoi. Jadi untuk ngecat kali ini semuanya di provide sama Belcode. Warna oranye-nya pas banget nih sama warna kebesarannya dari Warkopolim. Mamat lagi masang emblem gear. Box juga lagi dikerjain, lagi dirapi-rapihin sama si Mang Ade. Awang lagi nyabutin stiker karena tadi kita salah tempel. Bangke di jam 2:30 ya guys. Jadi ya wajar aja kalau kita rada error. Ini lagi dicabutin dan ini sebenarnya agak repot karena ini bukan stiker yang kayak cutting gitu, tapi stiker print gitu cuy. Jadi ya nyopotinnya mesti agak effort nih Awang nih. Jadi kita harus buka lagi stikernya. So far udah kepasang sih, front rack udah kepasang, wheel dop juga udah kepasang. Bagian wheel dopnya gue juga suka banget desainnya, Warkopolim, terus ada tulisan-tulisan katros di backgroundnya. Itu sebenarnya bukan motif sembarangan, tapi motif acak, tapi diambil dari huruf-hurufnya katros. Kelihatan nggak sih siluetnya? Nah gitu tuh. Shockbreaker VND, yoi. Yang belakang pakai gaya Zeto, yoi. So far semuanya berjalan dengan lancar, aman. Cuman ada satu bagian doang nih ya, kalau misalnya ngacu pada referensi desain yang ini. Nah kalau kalian lihat tuh di bagian depannya itu kan ada tulisan Warkopolim gede gitu ya, ada list putih. Tapi ternyata tidak bisa taruh tulisan Warkopolim di sini. Nah akhirnya kemarin katanya Warkopolimnya dipindah aja ke atas gitu
kan sini. Cuman yang nggak gua sangka itu adalah warnanya hitam putih ya. Itu doang sih. Selebihnya sih oke lah ya. Mudah-mudahan nggak jadi masalah besar logonya yang ada di sini. Karena itu aja sih. Jadi warnanya jadi hitam putih, yang gue pikir tadinya tetap warnanya sesuai dengan palet warna logonya si Warkop Polim itu. Ini bodinya masih agak polos. Nah ini kita udah tempelin grafis di bagian spakbor depannya. Ntar kiri kanan ya. Ini baru nyoba sebelah kiri doang. Dan ini bukan pakai stiker cutting karena ini ada paduan warnanya gini ya. Ini stiker print namanya. Kita ngeprintnya kayak gini guys. Nah, Warkop Polim. Kalau cutting stiker kan satu warna beda-beda ya. Kalau ini tuh kalau dia ada beberapa warna kayak tulisan di sini nih. Ini kalau dipegang tetap rata. Ntar dari sini sebelah sana, terus sebelah sini juga nanti ada grafisnya buat nutupin atau pengganti dari tulisan Warkop Polim sama di bagian bodi samping. Ini pakai yang ukurannya agak gede nih. Bentuk. Nah, buat bodi samping. Di bawah emblem Yamaha Gear Ultima. Ya, itulah progresnya sekarang ya. Motornya si Gofar ini. Iya. Sekarang udah jam 2:53, hampir jam 3 coy. Gokil. Ya, mudah-mudahan keburu semua karena nanti, bukan besok, nanti jam 10 pagi Gofar mau datang untuk syuting motor ya. Doain aja mudah-mudahan semuanya lancar aman jaya. Udah ngantep cuy. Waktunya mepet banget sampai tengah malam dan gue nggak mungkin minta perpanjangan waktu lagi sama Gofar gitu kan, karena ya udah saking gak enak ya gue gitu, udah mundur seminggu. Dan bukan cuma gak enak doang, karena gue tahu motor ini udah ada schedule juga selain sama Gofar, tapi juga sama Warkop Polim dan yang pasti sama Yamaha juga gitu. Jadi bukan cuma sekedar personal antara gue dan Gofar doang gitu. Ya mau nggak mau sampai jam 3 pagi, bahkan sampai jam 5:30 sih sebenarnya itu motornya dikerjain dan cuman didiemin 5:30, 5:30, 7:30, 8, 8:30, 9 sampai jam 10. Jadi cuma sekitar 5 jam paginya langsung disuting sama Gofar. Anjing! Ah gila! Itu dia proses pembuatan dari Yamaha Gear Ultima Warkop Polim Yoyoy versi Cargo. Gue bilangnya apa nih ya? Oh ini kan versi pertama. Kalau yang ini gue bilangnya Yamaha Gear Ultima Cargo Pro kali ya. Cie, jadi ada embel-embel pro-nya karena udah next level ya kan. Ada beberapa improvement gitu kan. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat hasil akhirnya dari Yamaha Gear Ultima Cargo Pro by Katros Garage. Secara keseluruhan gue suka banget sama hasil akhirnya ya. Gue sendiri yang ngebangun juga merasa cukup puas, walaupun memang waktunya sangat mepet dan sempat mundur 1 minggu juga. Dan di episode kali ini sengaja gue nggak bahas detail hasil akhirnya, karena kalau misalnya kalian penasaran sama detail hasil akhirnya, barangnya apa aja, yang dipasangin dan lain-lain, kalian bisa nonton full reviewnya atau full videonya di channelnya Gofar di Sekutomotif. Tapi secara keseluruhan gue happy banget karena gue juga ngelihat ketika proses serah terimanya sama si Gofar ya. Ya kan kalau happy gitu ya, kebun binatangnya keluar cuy. Anjing! Ah gila! Parah. Tapi ya emang dia orang kayak gitu dan gue tahu banget dia happy dan ya kita semua happy. Yoi. Di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Gofar dan Warkop Polimnya yang udah mempercayakan custom motornya di Katros Garage. Terima kasih juga kepada Yamaha Indonesia yang udah mensupport project ini dari awal sampai motornya jadi. Kalau kalian punya masukan seputar video kali ini silahkan tulis di kolom komen. Kalau kalian suka video kali ini, like dan share juga ke teman-teman kalian. Yang pastinya jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Videonya langsung aja gue tutup seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.